Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah majelis taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan di hari yang ke-9 ini, di bulan suci Ramadan, kita semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cerita-cerita puasanya? Masih semangat, sehat, dan terus semangat. Amin insyaallah. Ramadan tidak terasa, sudah 9 hari meninggalkan kita. Artinya hari ini kita masuk di hari yang ke-9, berarti 1 sampai 9 telah kita lalui. Tentu begitu banyak cerita, begitu banyak perasaan yang membuat kita terkadang, oh Ramadan ternyata begitu cepat. Kemudian timbul dalam hati, apa yang sudah kita kerjakan dengan 9 hari Ramadan ini. Makanya di hari yang ke-9, saya ingin melanjutkan kajian kita di hari yang kemarin, bahwa 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama kemarin, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian hari ini kita akan bahas golongan yang kedua. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidul lisan, orang yang gemar menjaga lisannya. Penting tidak berkata kecuali yang benar, tidak berkata ketika perkataan itu menyakitkan saudaranya, tidak berkata menggunjing saudaranya, selalu menjaga lisannya untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan inilah yang dirindukan surga. Termasuk, mohon maaf lahir batin, ketika berdagang dia mengatakan sesuatu yang benar, maaf ya mas, ini modalnya cuma sekian. Kan sering kita dengar gitu kan. Apabila itu yang dikatakan sesuatu yang benar, maka perkataannya akan menjadi asbab dia dirindukan oleh surga. Tapi apabila itu menjadi kebalikannya, dia mengatakan maaf mas, belum bisa, modalnya saja sudah sekian, masa mau dibeli sekian. Jika kalimat itu kalimat bohong, maka kalimat itu yang membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, apalagi seorang istri ketika mengatakan dengan suaminya, halo lagi di mana? Iya mas, saya lagi di Indomaret misalnya. Ternyata saat itu dia bukan di Indomaret, tapi justru di tempat yang lain. Maka perkataannya, lisannya menjadi asbab dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama suami juga begitu. Apabila ada suami mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada istrinya, halo lagi di mana pak? Lagi ngobrol sama teman-teman, ini lagi ada urusan sedikit. Padahal tidak ada urusan, padahal tidak ada keperluan. Dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, maka perkataan suami yang seperti itu membuat seorang suami jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting ibu dan bapak menjadikan lisan ini sebagai jembatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Makanya penting ibu dan bapak menjadikan lisan ini menjadi asbab sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jalan satu-satunya adalah membuat lisan ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah.
Dan ingat, seseorang yang lisannya terus berzikir kepada Allah, maka hatinya pun akan mudah dibuat selalu ingat dengan Allah. Dan Allah titipkan ketenangan kepada siapa saja yang lisannya selalu mengingat dan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati seorang hamba menjadi tenang. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menggunakan lisan ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hinanya seorang hamba apabila dititipkan oleh Allah lisan yang sempurna, tapi ketika di dunia dia gunakan lisannya untuk menggunjing saudaranya, dia gunakan lisannya sebagai alat untuk membodohi temannya, dia gunakan lisannya untuk menyakiti orang lain, maka lisan ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana hadirin, sederhana sekali. Ramadan adalah tempat di mana kita bermuhasabah. 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan telah kita lalui. Apa yang sudah kita kerjakan di 11 bulan yang telah lalu, maka Ramadan inilah penutupnya. Apa yang sudah kita kerjakan di 11 bulan yang telah kita lewati, maka 1 bulan ini, Ramadan inilah yang seharusnya bisa membersihkan dosa yang sudah kita lakukan di 11 bulan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menggenggam kita, memeluk kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sehingga hari demi hari kita semakin merasakan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Benar. Ketika seorang merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan bahwa Allah sangat dekat sekali dengan dirinya, mohon maaf lahir batin, sedikit dia ingin berbuat maksiat, maka terasa di sini, terasa getaran yang membuat dia tidak jadi melakukannya. Makanya sifat ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu. Namun apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinkan bahwa Allah melihat dirimu. Penting. Ketika kita merasa diperhatikan oleh Allah, maka tingkah laku kita, perkataan kita berhati-hati, ada Allah yang melihat. Kita pengen ngomong sesuatu, ada Allah yang menyaksikan. Hebat kan? Hebat. Bocoran-bocoran yang sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang membuat kita selamat di hadapan Allah. Makanya mudah-mudahan hari yang ke-9 Ramadan ini menjadi muhasabah buat kita, sehingga kedepannya di hari-hari berikutnya kita bisa melewati Ramadan yang berikutnya semakin baik dan semakin menjadi hamba yang benar-benar bisa terus berusaha mendekat kepada Allah. Tidak penting yang lain-lain, yang penting berusaha mendekat kepada Allah. Itulah kenikmatan seorang hamba. Saya sering mengatakan, bilangan, hitungan, dan lain-lain tidak penting. Tapi bagaimana kita bisa menikmati kedekatan kita kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan, itulah kenikmatan yang terindah. Mudah-mudahan Allah titipkan kenikmatan kepada kita, sehingga terus bisa menjadi hamba yang ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.